حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di muka surat ke-66. Qala hafizahullahu ta'ala mas'alah ma hukmu isti'mali siwaki lis-shaim. Apa hukum menggunakan siwak, yaitu kayu sugi, untuk orang yang puasa? As-shahih annahu yustahabbu isti'malu siwaki lis-shaim. Yang betul yaitu mustahab, disukai, disunnahkan untuk menggunakan kayu sugi untuk orang yang puasa. Wa hadza madhhabu Malikin wa Abi Hanifah wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah madhab Malik, juga Abu Hanifah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah. Wa hadza tarjihul Bukhari fi sahihi. Ini yang dirajihkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Wastadallu ala dzalika bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Mereka berdalilkan tentang ini dengan hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau bukan akan menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali salat. Berarti apa? Karena ini akan menyusahkan umat, Rasulullah tidak sampai memerintahkan, tapi sekedar apa? Menggalakkan, menganjurkan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah inda kulli wudu. Dalam satu riwayat yaitu di setiap kali wudu. Tayyib, disebutkan dalam catatan kaki di situ. Hadisnya adalah sahih juga. Wa hadisi Aisyata marfu'an. Mereka juga berdalilkan tentang disukainya memakai kayu sugi, yaitu dengan hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asiwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb." Siwak, yaitu kayu sugi, ini adalah kesucian untuk mulut dan keridhaan bagi Rabb, yaitu Allah ridha dengan orang yang suka bersiwak, terutama ketika mau sholat atau ketika mau wudu. Dan ketika mau wudu. Wa huwa haditsun shahihun taqaddama takhrijuhu qablu. Ini hadis yang sahih, telah berlalu periwayatannya sebelumnya. Wa sawa'un kana siwaku rataban am yabisa. Sama saja kayu suginya itu masih basah. Ya, ini untuk di zaman dulu dan juga zaman sekarang. Kayunya adalah masih kayu yang basah, bukan kayu yang kering secara asalnya. Illa annahu in kana ratban fa yataharrazu minar rutubat. Hanya saja kalau kayu suginya itu masih basah, memang masih belum lama dipotong dari asalnya, dari pokoknya, hendaknya berhati-hati dari kelembabannya itu, dari cecairan yang ada di dalam kayu tersebut. Fi awali, kenapa? Ya, dari getahnya. Fi awali amrih, sejak pertamanya. La yabla'uha, jangan sampai menelannya. Wal khulasah annahu yajuzu siwaku lis-shaim. Kesimpulannya, boleh orang yang puasa itu menggunakan kayu sugi. Masuk dalam pembahasan ini adalah apa? Memakai brus, memakai sikat gigi dan semacamnya. Bal yustahab, bahkan itu disukai. Wastihbabuhu bil udil yabis. Dan disukai dia itu menggunakan kayu yang kering. Tayyib, warrotib, juga kayu yang basah, fi awalin nahar, di awal pagi, wa fi akhirihi, demikian pula sampai di akhirnya. Ini yang betul memang. Li umumil adillatil waridati fi fadlis siwak, karena keumuman dalil-dalil yang datang tentang keutamaan siwak. Walakin yajibu alaihi tajannubu bal'i syai'in minal qishrah, min qishratin aw rutubatih. Tetapi dia harus menjauh dari menelan sedikit saja dari serpihan atau dari kulit yang di kayu tersebut, atau juga dari getahnya. Tak boleh. Tak boleh tolak-tolak gitu. Fa in hasala biduni ta'ammudin fala syai'a alaih. Kalau itu terjadi tanpa disengaja, yaitu tertelan, maka dia tidak dosa.
dan tidak batal puasanya, namanya tidak sengaja. Kada in wajada ta'mas siwakir rotib. Demikian pula kalau dia mendapatkan cita rasa dari kayu sugi yang masih basah, terasa mungkin apa? Terasa pedas atau yang semacam itu. Fi famih, di mulutnya, la yaduruh. Ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Qala Nawawi rahimahullah lawistaka bisiwakin rotib. Imam Nawawi mengatakan kalau dia bersiwak dengan kayu sugi yang basah, fanfasola min rutubatihi au khashabatil tak boleh. Au khashabatil mutasyaib syai' atau yaitu yaitu terpisah sebagian dari getahnya atau kayu yang bercabang-cabang itu, bukan cabang besar-besar, maksudnya adalah apa? Yaitu ada serpihan atau serabut-serabut di dalam kayunya itu sedikit. Wa betala lalu dia sengaja menelannya, aftara bila khilaf, maka puasanya batal tanpa perselisihan dari ulama. Karena apa? Ini istilahnya makan jadinya. Saraha bihil Faurani wa ghairuh. Ini disebutkan secara terang-terangan oleh Faurani dan lain-lain dari kalangan Syafi'iyah, dan itu yang betul. Faidah qala Syekhuna Yahya hafizahullah kama fi ithafil kiram. Syekh Yahya mengatakan walladhiyat har annahu in ta'ammada tajmi'a ma'is siwak. Yang nampak adalah kalau orang ini sengaja mengumpulkan cecair yang disiwak tersebut, lima fihi minal hararah, termasuk di dalamnya ada rasa pedas di situ. In ta'ammada tajmi'ah, diulang lagi. Kalau dia sengaja mengumpulkannya, wa betalaah, lalu dia menelannya, wa huwa muta'ammid, diulang lagi. Padahal tadi sudah ta'ammad dan muta'ammid untuk menguatkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah sengaja. Lidzalik, untuk melakukan itu, fa innahu yuftir, maka puasanya batal. Wa in istaka fa kharaja syai'un minar riqi ma tabla'uha, dan kalau dia bersiwak lalu keluar dari air liurnya itu sedikit sesuatu, kemudian dia menelannya, fa innahu la yuftir, maka dia tidak batal. Maksudnya adalah ini tidak sengaja. Sudah sudah larut dalam air liur dia, air ludah dia. Masalah at-tabarrudu lis-shaim, bersejuk-sejuk untuk orang yang puasa. Mungkin alhamdulillah di depan rumahnya ada kolam renang, dia sepanjang siang itu dia berenang. Yang penting jangan sambil menyelam minum air, itu batal dia. Toyib. Atau di depan atau di samping rumahnya ada sungai yang jernih, itu sedap tentunya. Tapi apa? Yang penting hati-hati. Masalah bolehnya boleh, karena Anas bin Malik pun melakukan itu. Rasul juga bahkan melakukan macam itu. Yaitu apa? Membasahi badan untuk menyegarkan badan. Qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi majalisi syahri Ramadan. Syekh Utsaimin mengatakan wa yajuzu lis-shaim an yaf'ala ma yukhaffifu anhu syiddatal har wal atash. Orang yang berpuasa boleh melakukan perkara-perkara yang meringankan darinya kerasnya panas dan juga kerasnya rasa haus. Kata barudi bilma, yaitu apa? Dengan cara menyejukkan badan dengan air, yaitu dia mandi, shower, atau tadi itu masuk ke sungai, masuk ke kolam renang dan sebagainya. Atau kebetulan alhamdulillah di dekat rumahnya ada air terjun. Yang penting apa? Mulutnya jangan ternganga ke atas. Wa nahwih, dan yang seperti itu. Lima rawa Malikun wa Abu Dawud, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik dan Abu Dawud an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil urj. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di urj. Disebutkan di sini ismu maudhi, nama suatu tempat. Yasubbul ma'a ala ra'sih. Beliau mengguyurkan air ke atas kepala beliau, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau puasa. Minal atshi au minal har, minnya min sababiyah, dikarenakan kehausan atau karena kepanasan. Ini boleh, tidak diistilahkan minum. Karena apa? Karena cuma badannya yang kena. Walaupun mungkin aja di pori-pori badannya itu ada air yang masuk, tapi ini tidak diistilahkan minum. Sekedar menyejukkan permukaan kulit, itu tidak mengapa. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Muqbil.
Wa balla bin Umar radhiyallahu anhu masauban fa'alqahu ala nafsihi wa huwa shaim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu membasahi pakaian, lalu pakaian itu beliau letakkan di badan beliau, yaitu apa, dibungkuskan. Wa huwa shaim, dalam keadaan beliau puasa, itu boleh, tak mengapa. Terutama apa di Madinah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian mudarrisun, kalau cuacanya sangat panas, kadang sebagian orang sengaja mandi dalam keadaan pakai baju lalu tidur di atas tilam. Nggak lama kemudian bajunya kering, tilamnya juga tetap kering. Demikian pula terkadang dia menyiramkan air ke tilamnya itu. Nggak lama kemudian kering karena saking panasnya. Ini tidak mengapa untuk mengurangi cuaca, mengurangi kesan panas. Assalamualaikum. Memang sangat panas sekali. Wa kana li Anas bin Malik radhiyallahu anhu hajarun mangkur yushbihul haud. Wah, ini bagus juga kalau kita punya duit mampu melakukan macam ini. Anas bin Malik radhiyallahu an memiliki batu yang dipahat menyerupai telaga. Wah, ini batu besar sekali berarti. Menyerupai apa namanya itu? Telaga, yaitu tasik. Semacam tasik, haud. Haud artinya telaga, berarti besar batunya itu, dibuat macam kolam jadinya. Idza wajadal har wa huwa sham, kalau dia merasa panas dalam keadaan beliau ini puasa, nazala fi, beliau masuk ke kolam tadi. Wa ka'annahu wallahu a'lam mamlu'u ma, sepertinya wallahu a'lam penuh dengan air. Ya, kalau nggak penuh dengan air, batunya tambah panas itu jadinya. Karena apa? Cuaca panas, tapi diisi air. Taib. Nah, mungkin kalau kita tidak mampu seperti itu, mungkin boleh pakai baldi yang besar, terutama untuk anak-anak, lalu masuk ke situ. Atau masuk ke ya apa yang mampu dilakukan. Tayyib, wa qala al-Hasan la ba'sa bil matmadati wat tabarrudi lis-shaim. Al-Hasan al-Basri mengatakan orang puasa boleh berkumur-kumur, boleh juga dengan menyejukkan diri. Tapi tak perlu sampai apa? Masuk beriktikaf di dalam peti ais, tak perlu itu. Wa dzakara hadhil asar al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan. Imam Bukhari menyebutkan asar-asar ini semua di dalam sahih beliau secara mu'allaq, yaitu diringkas, tidak disebutkan sanad secara lengkap di awalnya. Dan memang kesimpulannya adalah demikian, masalah boleh-boleh. Masalah ma hukmu man yastanshiqu raihatat ta'am. Tayyib, apa hukum orang yang menghirup bau makanan? Tayyib, kalau yang dibahas tadi malam adalah memasukkan sedikit makanan ke mulut, sekedar untuk dirasakan apakah sudah sedap atau masih kurang garam atau kebanyakan garam. Yang penting jangan ditelan. Nah, sekarang masuk ke hidung, betul-betul dihirup, disedot. Yang penting apa? Jangan kuat-kuat menyedotnya, tahu-tahu nanti butir nasinya ikut masuk. Oh, jangan. Sikit-sikit aja. Tayyib, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, wa huwa shaim, dalam keadaan dia puasa. La haraja ala shaim fi syammir rawaihit thayyibah. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk menghirup aroma-aroma yang wangi. Min ta'amin wa tibin wa ghairi dzalik, berupa makanan ataukah yaitu wewangian dan yang lain-lain. Illa annahu la yastanshiqul bukhur, tapi jangan sampai dia menghirup bukhur. Pedupaan, yaitu apa? Yang wangi itu. Kenapa? Karena ini tentunya memiliki ajram yang besar, memiliki materi yang agak besar dibanding dengan minyak wangi. Minyak wangi materinya, partikelnya terlalu kecil, nggak masalah. Adapun kalau bukhur, maka dia partikelnya itu besar seperti rokok. Tayyib. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau jatuh sakit di akhir hayatnya, para dokter meriksa dengan apa? Dengan apa itu? Ronsen dan sebagainya itu. Lalu mereka tanya, "Wahai Syekh, Anda merokok kah?" Beliau bilang, saya nggak mungkin merokok, saya nggak merokok. Iya, rokok haram. Tayyib. Ditanya, tapi kenapa di paru-paru Anda penuh dengan tumpukan asap macam ini? Beliau mengatakan, saya nggak merokok, tapi ini bukhur. Yaitu apa? Pedupaan, mungkin dari kayu gaharu dan sebagainya. Wangi dia. Boleh dihirup sikit-sikit. Kalau banyak memang nanti efeknya jadi bertumpuk di paru-paru. Tayyib. Cuma untuk orang yang puasa memang jangan. Kenapa? Karena ini zatnya agak besar, seperti rokok. Sehingga apa? Kesannya jadi seperti meminum atau makan. Walal abkhiratal mutasa'idata minat ta'am, dan juga tidak boleh menghirup abkhirah, yaitu uap. Uap-uap yang naik dari makanan.
sekedar mencium bau makanan itu tidak mengapa. Tapi kalau uapnya maka jangan, karena hakikatnya dia masih memiliki materi zat gizi dari makanan itu. Baik, makanya seperti yang disebutkan di sebagian buku, kalau orang lama kelaparan, ditemukan mungkin entah berapa hari gak makan, jangan langsung dikasih nasi, apalagi nasi yang butirannya besar. Nanti apa? Nanti perutnya sakit, tidak kuat. Tapi pertama kalinya adalah dikasih yaitu asap dari atau uap dari nasi yang masak, yang hangat dan sebagainya. Nah, setelah perutnya agak terbiasa kembali, baru dikasih apa itu namanya? Dikasih bubur. Nah, setelah kuat baru nasinya itu. Kalau emang biasa makan nasi. Ini menunjukkan bahwasanya semata-mata uap dari nasi atau makanan yang lain ini memiliki zat dia itu, zat yang agak besar. Maka yang seperti ini untuk orang puasa tidak boleh dia menghirupnya. Kalau sekedar mencium bau makanan tidak masalah. Qali anna laha jurman ay madah, karena dia memiliki suatu materi atau suatu zat. Zat dalam arti semuanya sih punya zat ya. Maksudnya adalah bahan yang agak besar, yang layak dikatakan ini kalau terkumpul jadi makanan juga. Faqat tanfudhu ilal mi'dah, karena boleh jadi dia akan menembus masuk ke perut. Baik. Wajah fi hasyatid dasuqi, datang dalam hasyiah dasuqi, mata wasala dukhanul bukhur au bukharul qidr, kapan saja bila mana asap dari bukhur yaitu pedupaan tadi, atau bukharul qidr atau uap dari ketel yang sedang memasak makanan misalkan, lil halak sampai ke kerongkongan, wajibal qadha, dia harus membayar qadha, yaitu masuk dalam istilah makan berarti. Idza wasala bistinsyak, adapun kalau dia itu sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan dengan sebab istinsyak, memang menghirup dengan hidungnya, sawaun kanal mustangsyiqu sani'uhu, sawaun kanal mustangsyiqu sani'ahu au ghairah, sama saja yang menghirup tadi adalah yang memasaknya atau orang lain. Wa amalau wasala, ini dohirnya apa? Dohirnya ini tidak di itu ya, harusnya digabung dengan di atas, belum titik memang. Sayangnya tadi dia hurufnya di enter di sini sehingga kita sangka ini sudah titik. Jadi kata ad-dasuqi wajib mengqadha apabila uap-uap atau asap-asap tadi sampai ke kerongkongan dia dengan sebab dia memang menghirupnya. Adapun kalau tidak sengaja ini dimaafkan. Sama saja yang menghirup itu yang memasaknya sendiri ataupun orang lain. Wa amma law wasala wahidun minhuma lil halq bi ghairi ikhtiyarih. Adapun kalau salah satu dari dua jenis uap tadi atau asap tadi sampai ke kerongkongan tanpa pilihan dia, memang masuk begitu saja tanpa disengaja, fala qada'a la ala sani wala ala ghairih. Maka tidak wajib mengqadha, baik itu yang memasaknya ataupun orang lain. Alal mu'tamad, berdasarkan madhab yang terpercaya, mu'tamad yang menjadi sandaran atau fatwa yang menjadi sandaran. Selesai dengan ringkasan. Waqad su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, hal yajuzu isti'malu tib ka duhnil ud wal kulunia wal bukhur fi nahari Ramadan? Apakah boleh menggunakan minyak wangi seperti minyak dari kayu gaharu ataupun kayu yang lain, wal kulunia, yaitu apa? Kolon itu, wal bukhur, dan uap-uap, fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan. Fa ajab na'am, beliau mengatakan boleh, ya juzu isti'maluh, boleh menggunakan itu, bi syarti alla yastangsyiqal bukhur, dengan syarat dia jangan menghirup bukhurnya itu, sekedar tercium bau gitu aja, jangan disedot-sedot dengan hidungnya. Selesai dari fatwa Ibnu Baz. Wa su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ma hukmu isti'mali shaim lirawaihil atoriyah fi nahari Ramadan. Boleh ator, boleh itar. Syekh Utsaimin ditanya, apa hukum orang berpuasa menggunakan aroma itar atau utur, yaitu apa? Minyak wangi di siang hari Ramadan. Fa'ajab la ba's. Beliau mengatakan tidak mengapa an yasta'milaha fi nahari Ramadan, untuk dia menggunakan itu di siang hari Ramadan.
Wa an yastangsyiqaha. Menghirupnya pun tidak mengapa, sekedar apa? Minyak wangi. Illal bukhur, kecuali yang bentuknya asap, sampai tingkat apa? Asap, seperti yaitu yang kayu gaharu itu, ud. La yastangsyiquh, dia tidak boleh sengaja menghirupnya. Li'anna lahu jurman yasilu ilal mi'dah. Karena dia ini memiliki zat yang agak besar, memiliki materi yang agak besar, yang akan sampai ke perut. Wa huwa dukhan, yaitu berupa asap. Kalau minyak wangi biasa tidak berasap, sekitar apa? Bau saja. Selesai dari fatwa Ramadan. Waja'a fi fatwa lajnati daimah, datang dalam fatwa lajnah daimah, man tatayyaba bi ayyi nau'in min anwa'it tib, barang siapa memakai wewangian dengan berbagai jenis wewangian, dengan jenis apapun dari minyak wangi yang ada, fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, wa huwa shaim, dalam keadaan dia puasa, lam yafsud shaumuh, puasanya tidak rusak. Lakinnahu la yastangsyiqul bukhur, tapi dia tidak boleh menghirup asap dari bukhur, dari wewangi, dari dupa itu, dari kayu gaharu dan sebagainya, ud. Watibil mashuk, dan minyak wangi yang polanya adalah digiling, yaitu bukan betul-betul seperti minyak wangi biasa, tapi memang dari kayu biasanya. Kasuhukil misik, seperti misik yang digiling, yang digilas. Karena apa? Menunjukkan dia asalnya memiliki materi, memiliki serat-serat yang agak besar. Intaha. Wa qala al-alamatu ibnu Utsaimin fi majalisi syahri Ramadan wala yuftiru bi dzauqit ta'am. Orang yang puasa, dia tidak batal puasanya dengan sebab merasakan makanan. Merasakan yaitu sekedar diletakkan di lidah. Seperti yang dibahas tadi malam. Idza lam yabla'hu. Ini harusnya pakai ain, bukan pakai ghain. Ini paling salah ketik aja, salah type. Idza lam yabla'hu, kalau dia tidak menelannya. Tayyib. Wala bisyammit tibi wal bukhur, yaitu dia tidak batal puasanya dengan sebab menghidu minyak wangi, demikian pula bukhur. Ud tadi. Sekedar menghidu, bukan sampai apa itu menghirup-hirup. Lakin la yastangsyiqu dukhanal bukhur, tapi jangan dia menghirup asap dari pedupaan tadi. Li'anna lahu ajza'an tas'ud, karena dia memiliki materi-materi yang naik ke atas. Farubbama wasala ilal mi'dah syai'un min, karena boleh jadi sebagian dari materi tadi akan sampai ke perutnya. Yaitu apa? Kayu gaharunya di bawah dibakar, lalu asapnya itu dihirup dengan hidung dia, dan boleh jadi akan masuk ke tenggorokan lalu turun ke perut. Nah, ini batal tentunya. Selesai. Walhasil, kesimpulannya, anna mujarrada syammi ta'am la ba'sa bih. Sekedar atau semata-mata menghidu makanan itu tidak mengapa fisyam, di dalam puasa. Illa annahu la yastangsyiqul abkhirah, hanya saja dia jangan menghirup asap-asap al-mutasa'idata min, yang naik dari kayu-kayu gaharu tadi itu, dari ud tadi. Wallahu a'lam. Tayyib ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.